Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqomah, terus istiqomah, maka Allah turunkan malaikat-malaikat untuk mengatakan jangan takut, jangan gentar, dan dikasih kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan. Itu surga yang dijanjikan, Pak, kita nggak tahu Pak isinya kayak apa nikmatnya. Memang ada cerita surga begini, tapi lebih dari itu. Allah. Kita sampai di surga itu masih terlalu dulu kayaknya cantik, ini sangat cantik. Allah. Dulu kayaknya bidadarinya kayaknya katanya bau kasturi, ini lebih dari kasturi. Allah. Aku kan sering nyium kasturi di dunia yang dijual karbon, campur air. Beda. Gak bisa hadirnya mulia kenikmatan dunia ini dibandingkan kenikmatan akhirat itu gak bisa dibandingkan, mesti error. Iya. Inilah pentingnya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Itu adalah pernyataan. Sebab kalau enggak ada itu ada ancaman. Agama ini dua aja, kabar gembira dan ancaman. Apa ancamannya? Innal ladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang membelakangi janjinya setelah dia berjanji setia. Udah janji nih, asyhadu an la ilaha illallah, aku berjanji pada saksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Udah janji. Nimba dimisaki setelah dia mengucapkan janji itu, wa yaqtauna ma amarallah, dan dia memutuskan apa yang diperintahkan Allah terhadap janjinya. Oh, rupanya janji itu ada sesuatu perintah di balik satu janji. Apa janjinya? Ayyu sholat, supaya dihubungkan janji itu. Janji Bapak itu asyhadu an la ilaha illallah dihubungkan pada orang lain, disampaikan pada orang. Jadi hak daripada kalimat la ilaha illallah disampaikan. Yusola itu disampaikan. Soala itu adalah alat penyambung. Nah, makanya sholat itu menyambung. Wasilah itu sambungan. Jadi ayyu sholat bahwa dia harus menyambungkan itu kalimat kepada manusia yang lain. Maksudnya didakwahkan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, ini ancaman yang saya bilang tadi. Yusiduna fil ard, mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kayak sekarang, maaf nih, orang yang tidak mendakwahkan kalimat berarti udah pasti dia bikin rusak di muka bumi. Jadi kalau mencari orang rusak itu nggak dakwah, otomatis. Hanya dua aja, orang ajak kebaikan ke surga dan ajak keburukan ke neraka. Siapa dia? Ketua umumnya iblis. Antek-anteknya. Oh, banyak anteknya. Ya, termasuk karbon dioksida. Kalau mau jujur, Pak, kan di dalam surat At-Taubah disebut ciri-ciri karbon munafik. Ciri-ciri orang keluar di jalan munafik. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Kalau saya ngomong dalil aja, nggak mau pendapat ini. Mereka tidak sholat kecuali malas-malasan, dan mereka tidak keluar di jalan Allah kecuali dengan sangat berat hati. Ada aja alasannya.
Oh, takbir. Allahu Akbar. Asal di taskil itu ada aja alasannya. Ini tanda-tanda orang keluar di jalan Allah tapi tidak tulus. Oh. Enggak segera gitu. Coba kalau kayak ini. Wah, apa segera. Malah kurang, malah Ustaz ini nambah lagi gimana? Minta nambah lagi, Pak. Dikira makan udah 1 piring, 2 piring cukup, masih nambah lagi. Kayak begitu, Pak, orang haus, Pak. Itu yang betul. Jadi jangan sampai ayat ini jumpa sama kita. Ada lagi satu ayat. Ayat satu lagi ini ancaman. Ya kan? Infiru khifafau wasiqalah. Itu Pak perintah, Pak. Infiru itu kamu semua wajib keluar karena jamak. Jamak itu lebih dari 2. Jadi semua kamu semua orang Islam wajib keluar. Wajib berjihad. Khifafah dalam keadaan ringan, wasiqalah ataupun dalam keadaan berat. Jadi nggak ada pilihan, nggak ada alasan. Sebab di situ disebut illa tanfiru, kalau kamu nggak mau keluar, yu'adzibkum adzaban alima, kamu diazab dengan azab yang pedih. Hati-hati, Pak. Ini untuk kita, Pak, ya. Ini untuk kita, ya. Bukan hanya diazab dengan azab yang pedih, wa yastabdil qauman khairakum. Kamu akan diganti dengan kaum yang lain. Makanya jangan jadi SA, ya. Allah. Nah, itu diganti oleh Allah. Hadir, ini ayat berlaku sampai hari kiamat. Makanya kita takut, saya yang paling takut nih, karena udah tahu nih ayat, makin lama makin takut. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, Engkau campakkan aku, ya Allah, dari usaha ini. Jangan sampai. Sakit-sakit meriang datang ke jamaah, datang. Meriangnya di tempat jamaah aja, ini kenapa? Iya kan? Asam urat jalan kaki aja paling jatuh. Saya asam urat jalan kaki nggak pernah saya mau. Kalau ke masjid mesti jalan kaki 500 meter. Pulang pergi sekilo, 5 kali berarti 5 kilo, tambah 2,5 jam. Alhamdulillah. Nangis juga kakinya. Biarin aja. Daripada tidur di rumah enak-enak sama istri, nggak 2,5 jam. Itu makanya kita harus merasa takut, khawatir terhadap iman kita. Wastaqbil qauman ghairukum, udah kalau sudah diganti dengan kaum yang lain, kan ada itu ibarat kipas angin aja. Kalau tadi ditarik begini nggak nyala, wah berarti bermasalah nih. Ganti baru. Yastaqbil qauman ghairukum, diganti dengan yang baru, sama kan? Itu urusan kipas angin, Pak. Apa hebatnya sih kipas angin? Tapi udah gak ada gunanya, dicetek-cetek gak hidup. Ganti dengan yang apalagi ini masa dikasih pahala 700.000. Sekali subhanallah 700.000 subhanallah. Sekali sholat 700.000 sholat. Tahu-tahu suka-suka dia. Ada hamba Allah nggak sholat asar, dia diem aja. Gara-gara dia diem aja, hamba Allah itu masuk neraka 28 juta 800.000 tahun gara-gara dia. Ayo ke masjid. Enggak begitu. Apa sih satu majelis cuma ngomong? Tadi supir angkot aja beberapa kata-kata itu. 10-15 menit saya dari rumah sampai ke sini naik angkot. Wah, Masya Allah, cuap-cuap udah. Walaupun bicaranya corona, tapi kebesaran Allah tetap. Terakhir saya bilang, Pak, jangan lupa nomor PIN-nya, Pak, ya. Dia kan gini aja terus sama HP-nya itu. Ya Pak, berapa nomor PIN-nya Pak? 34244. Apa itu? 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh, 4 asar, 4 zuhur, 4 asar. Nah ya, selamat dunia akhirat, laki-laki perempuan sama saja. Assalamualaikum, kasih bayar, jangan nggak bayar. Udah satu majelis. Kalau enggak ya stabil qauman ghairukum. Masa? Oh iya, sholat ya Pak. Iya sholat. Ini saya kadang-kadang celana saya kotor nih. Bawa celana yang bersih. Saya bilang, bawa kain yang bersih. Jadi pas azan dikumandangkan kau berhenti aja orang sholat. Ya nanti nggak dapat penumpang Pak. Justru habis sholat dari masjid orang banyak numpang. Wah, betul kan? Nah jadi Pak, nggak bisa Pak. Kalau kita udah di jalan Allah ini, insya Allah Allah yang menjamin. Fi zimmatillah, di dalam jaminan Allah. Hah? Apa? Dari mana? Kunci motor. Dari sana aja. Yang kasih jalan, kasih tahu jalan. Dari. Boncengin. Itu Pak. Ya.
Jadi ingat ini pesan masa kita, ya kan? Pesan Maulana Sa'ad dalam Bayan Hidayahnya mengirim jamaah-jamaah yang keluar di zaman corona. Apa dia bilang? Kita harus taat peraturan pemerintah. Di mana negara pun kita harus taat peraturan pemerintah. Ya kan? Dan taat terhadap keputusan dokter-dokter yang bertugas. Dan ikut membantu mereka supaya lancar tugas. Tapi jangan lupa tetap beramal. Yang ditekankan itu amalannya. Tetap kamu baca Yasin, tetap sholat fardu, tetap baca Quran, tetap qiyamul lail, tetap jaulah, tetap keluar. Nah itu. Kalau kamu nanti hanya ikut taat kepada peraturan dokter, kamu nggak bikin amalan, kata Maulana Sa'ad apa? Takut bantuan ghaibiyahnya Allah udah nggak datang lagi. Allah. Bahaya Pak kalau bantuan ghaib. Kita siapa yang bantu kita kalau bukan Allah? Kita udah nggak punya tenaga, dimusuhin, diancam, dimusuhin, dibilang sesat. Masya Allah. Kita ini udah kayak apa sekarang nih? Makhluk yang paling hina dianggap oleh mereka. Coba. Nah kalau Allah nggak bantu kita secara ghaibiyah, bagaimana? Tapi alhamdulillah tidak mungkin Allah tidak bantu. Dari dulu mulai zaman Ibrahim sampai zaman Fir'aun, sampai zaman Abu Jahal, sampai zaman itu Abraha itu tidak pernah tidak dibantu Allah. Abraha itu orang apa? Dia tuh pendeta Kristen. Dia saking banyaknya orang naik haji ke Mekah, dia iri hati. Dia bikin Ka'bah palsu di sana. Di Yaman. Saya udah ke sana, saya udah pergi ke Ka'bah palsu itu. Dibikin Ka'bah seperti Ka'bah, diperintahkan orang supaya di situ aja sama aja kan tawaf, nggak mesti di Mekah, sini juga bisa gitu. Nah, tapi orang nggak mau, orang tetap tawaf ke Ka'bah. Karena orang tetap tawaf ke Ka'bah, marah dia. Kalau gitu hancurkan Ka'bahnya. Dikirimlah pasukan gajah ke sana. Ashabul fil, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Itu dia ashabul fil itu pasukan gajah artinya. Berangkatlah gajah ke sana, makanya gajah nggak ada lagi di sana sekarang. Yang ada unta, karena gajah sudah bersyarikat dengan ini si Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nah itu. Apa yang terjadi? Nah coba ini sejarah. Dia bikin apa di situ kan? Dijarah semuanya buat barang-barang orang Islam dijarah semuanya. Terus dia lapor kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah SAW yang pemegang kunci Masjidil Haram, pemegang kunci Ka'bah itu dia. Dia bilang, kami mau hancurkan ini Ka'bah. Suruh itu orang-orang Islam berangkat dari tempat ini. Apa dia bilang? Kata Abdul Muthalib, oh itu urusan apa? Kembalikan dulu yang kalian jarah, kambing-kambing harta kami. Itu kambing yang kami yang milik. Tapi kalau Ka'bah ini ada yang milik. Siapa miliknya? Allah yang milik. Jadi sebelum itulah rupanya Fatimah, ibunya Aminah, Siti Aminah, ibunya Rasulullah itu malam itu mimpi. Ya akan ada yang menghancurkan Ka'bah, maka dia minta izin kepada Abdul Muthalib. Izin kepada Abu Thalib supaya dia bisa datang ke Ka'bah itu berdoa. Abu Thalib bilang, kamu gak usah datang ke Ka'bah, kamu berdoa dari rumahmu aja. Ini jarang diceritakan ini Pak, kisah ini Pak. Tapi ada di dalam hadis. Maka menangis-nangislah Ibu Aminah di situ. Ya kan? Itu sedang menghamilkan Rasulullah Pak. Sedang menghamilkan Rasulullah 8 bulan Pak itu. Makanya dibilang tahun gajah, lahirnya tahun gajah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi Pak? Nah di sini Pak, begitu Raja Abraha sangat puas. Jadi orang nari-nari di pinggir Ka'bah. Biasa kan orang itu kan, perempuan di tengah telanjang nari-nari minum-minum khamar, mau menghancurkan Ka'bah. Begitu pas lemparan pertama mau menghancurkan Ka'bah itu Pak, tiba-tiba ada burung hitam-hitam, namanya burung ababil. Dari paruh burung-burung itu Pak dilemparkan batu-batu kerikil kecil, ternyata itu dari neraka Sijil Pak. Jadi batu api neraka diambil burung-burung itu dilemparkan ke pasukan Abraha sampai mati habis-habisan. Tinggal terakhir itu dia yang sendirian nih, Raja Abraha sendirian mati konyol belakang sampai seperti Namrud matinya.
Jadi tidak mungkin Pak dakwah ini tidak dibantu oleh Allah. Gak usah khawatir kita. Makanya kalau tadi kita yakin kepada kita bantu dokter untuk masalah kesehatan diri, tapi jangan lupa yakin dan amalan kita tetap kita jaga. Karena dengan yakin dan amalan inilah Allah akan menurunkan bantuan ghaibiyahnya kepada kita. Itu Nizamuddin bukan sekarang ini aja Pak difitnah. Dari zaman Behola udah. Belum ada Nizamuddin, Maulana Ilyas itu sendirian. Tanah itu masih kosong. Iya kan? Dia ini pergi ke sana kemudian lihatnya di Mewat ada orang-orang Masya Allah Turunan Hadorim. Turunan Hadorim itu kan zuriat Nabi. Udah enggak sholat karena enggak ada di Mewat itu. Makanya dia datang. Kamu berapa gaji kamu satu hari? Tukang batu 500 banyak itu. Mau nggak aku gaji 3 kali lipat satu hari? Kau bayar cash. Kerja sama saya 3 hari aja. Ya maulah kerja lah. Kerja dibawalah ke kantornya Maulana Ilyas. Ternyata kantornya itu masjid. Dibawa ke masjid, yang dipelajari itu istinja, wudu, sholat, taklim, dengar bayan. Pas taklim ada yang nangis. Kan ada Quran dibaca ayat apa itu? Ini apa? Baca Quran. Alaqah. Kenapa kamu nangis? Ini ada ini di rumah saya katanya. Saya taruh di laci. Kakek-kakeknya saya, nenek-neneknya saya dulu baca kayak begini katanya. Al-Quran maksudnya. Itulah kisah mereka. Akhirnya orang tuh hidup sendiri. Kalau begitu kami sendiri setiap bulan saya mau ikut keluar ngajak orang lain. Teman saya di Mewat banyak, ada saudara saya, adik saya, ipar saya diajaklah Mewat itu jadilah. Banyaklah hidup makomit. Nah dari situ berkembang Pak. Berkembang ke Saharanpur, berkembang ke Deoban, berkembang kemana-mana sampai satu negeri India. Dari satu negeri India itu dibentuk lagi tahun 36 ada jur pertama di Mewat. Dikirim ke beberapa negara Pak. Allahu Akbar. Waktu Maulana Ilyas bayar kan terbuka. Tiba-tiba ada pesawat di atas tapi tinggi, jadi kecil kayak capung. Tahu capung nggak? Yang terbang-terbang itu. Iya. Jadi Maulana ini bilang, nih kamu nanti semua berangkat menuju dunia, kemana-mana pergi, mendakwahkan agama ini, membawa agama ini, naik kayak gitu. Orang-orang bilang, benar gila tuh Maulana Ilyas. Memang gila Pak. Orang kalau udah pikir umat ini seperti orang gila Pak. Itu pikirnya Maulana Ilyas itu Pak, itu baru 1% dari pikirnya Rasulullah. Itu baru 1%. Sebagaimana kalau Rasulullahnya nggak bisa tidur. Nah kita ini insya Allah 1% aja dari pikirnya Maulana Ilyas. Gak usah banyak-banyak, pikirin makomi Bapak aja sendiri. Cari satu orang satu hari satu, udah cukup, gak usah banyak-banyak. Kalau saya udah berusaha 25 majelis harus lunas, kalau enggak tekor. Usaha kok tekor. Iya kan? Cuma 25 majelis, orang di pasar itu hello jual ikan aja udah 100 majelis. Masa kita karbon hebat 25 majelis nggak bisa? Ini lockdown Ustaz, makan tuh lockdown. Bukan gitu cara lockdown itu bukan kita harus berhenti kerja. Kalau mau lockdown berhenti bernapas aja sekalian. Iya lockdown saya bernapas nggak usah karena ajal di tangan Allah. Ada orang sekarang yakinnya itu virus bisa mematikan. Saya itu tiap hari dia sedekah, bagus. Tiap hari tadi udah nggak datang lagi. Dia bikin pernyataan di masjid. Saya mulai hari ini tidak akan ke masjid lagi. Katanya gitu. Lah kenapa Pak? Ya daripada saya mati nanti di jalan, siapa yang mau ngangkat? Lah pada dikemanakan Allah. Tuh hadirin mulia ya, walaupun sudah keluar Pak, bisa yakin bahwa yang mematikan adalah padahal yang mematikan itu adalah Allah. Virus mematikan atau tidak mematikan itu atas izin Allah. Seseorang mati bukan karena virus tapi karena ajalnya udah sampai. Ini harus yakin ila ajal itu sama. Teman saya udah 10 tahun sakit, udah tua, nggak sembuh-sembuh, nggak mati. Kemarin di Ambon, Pak Iwan yang hadir musyawarah, nggak sakit nggak apa-apa. Habis duduk sholat Jumat, duduk di sini, ini meninggal dunia. Karena ajalnya sudah sampai, karena rezekinya sudah habis. Siapa yang yakin kepada virus yang mematikan, sekarang juga syahadat ulang Pak. Tolong Pak, syahadat ulang Pak.
Kalau Bapak yakin virus yang mematikan. Allah ya. Nah ini bahayanya, inilah yang dibilang Maulana saat kita tetap bikin amal soleh, yakin, iman yakin, supaya tetap bantuan Allah secara berlebihan datang kepada kita. Cukup ya? Mudah-mudahan Amin. Allah berikan kepada kita keyakinan yang benar, amin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mara bahaya yang paling hebat, yaitu mati syukur khotimah, itu mara bahaya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan sehingga mati kita dalam mati yang sangat baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah bihamdihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.